live talk show Aspirasi Sukawati. Kali ini mengambil tema mensukseskan pemilihan umum tahun 2024 bersama narasumber kami Bapak Suparno Sarjana Hukum, Ketua DPRD Kabupaten Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Apa kabar mitra Buana dan saudara pendengar? Salam jumpa dalam acara live talk show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini, Kamis 1 Februari 2024, akan membahas tema mengenai mensukseskan pemilihan umum tahun 2024 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen. Dan untuk membahasnya, Rara sudah bersama dengan tamu spesial hari ini. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Bapak Suparno SH. Apa kabar nih Pak Parno? Alhamdulillah Mbak Rara, sehat selalu. Ya. Luar biasa, terima kasih Bapak. Meskipun repot, banyak jadwal, masih menyempatkan diri untuk hadir menyapa mitra Buana semuanya hari ini. Iya Mbak Rara, memang ini sudah merupakan suatu tugas dan kewajiban, ya harus kita sempat-sempatkan. Izin saya menyapa masyarakat saya dulu. Monggo, Mbak Rara ya. Halo masyarakat Sragen dimanapun saja berada, dan para pendengar mitra Buana Asri ya, dan saudaraku, masyarakatku dimanapun ada berada, dan juga para pemirsa live streaming ya, ini live streaming ya Mbak ya. Betul. Di Kabupaten Sragen dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ingat warga masyarakatku semuanya, pemilu sudah di depan mata. Dan saat ini kita akan bersama-sama mewujudkan pemilu damai di Kabupaten Sragen. Waduh, terima kasih. Biasa. Ya, begitu Mbak Dara ya. Keren. Ya Pak, untuk Anda mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak live talk show Aspirasi Sukawati hari ini bersama dengan Bapak Suparno SH melalui live IG kami di LPPL Buana Asri Sragen, dan juga live streaming kami di Buana LPPL buanaasrisragen.com. Nah, Pak Parno nih, ini yang namanya pemilu sudah ada di depan mata begitu ya. Tanggal 14 Februari ini untuk agenda 5 pemilihan, yaitu pemilihan presiden, kemudian DPR RI, anggota DPD RI, ada juga DPRD provinsi, serta pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota se-Indonesia. Nah, sebenarnya parameter pemilihan umum ini dikatakan sukses itu seperti apa sih Pak? Waduh. Iya, ini saya mencoba untuk menggali ya Mbak ya, apa sih yang dinamakan sebuah parameter pemilihan umum yang menuju sebuah kesuksesan, tentunya begitu ya. Parameternya sukses pemilu yakni tetap menjaga dan melindungi masyarakat, baik di dalam kesehatan, kenyamanan, dan ketentraman rakyat tentunya dalam pelaksanaan pemilu. Prinsip pemilu demokratis tetap harus kita jalankan bersama-sama dengan segala dan partisipasi masyarakat dan integritas dan profesionalisme dalam bentuk penyelenggaraan. Proses pemilihan yang selalu jujur, adil, dan transparan, dan akuntabilitas, serta penegakan hukum pemilu yang berkepastian. Tidak hanya itu, prinsip pemilu adalah sebuah demokratis yang memang harus kita laksanakan secara utuh. Artinya ini adalah suatu bentuk rangkaian Mbak Rara, yang mana tidak bisa terpisahkan. Kita harus melindungi masyarakat, kita harus transparansi kepada masyarakat, jangan sampai memotong hak-hak demokrasi masyarakat yang ada ataupun para pemilih yang ada. Kalau saya menggarisbawahi kok seperti itu Mbak Rara. Iya. Jadi memang semuanya endingnya adalah kembali lagi ke rakyat begitu ya Pak? Seperti kita dengarkan lagu Mars Pemilu zaman dahulu. Ya, pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat bersambut gembira dan lain sebagainya. Di bawah Undang-Undang Dasar 45 kita menuju ke pemilihan umum. Itu waduh, keren luar biasa. Kalau kita simak, kita resapi di dalam hati kita, itu adalah suatu tauladan yang memang luar biasa Mbak Rara, begitu ceritanya. Wah, ini luar biasa nih ya. Lagi-lagi rakyat yang menjadi tujuannya
kesejahteraan bersama begitu ya Pak Iya. ya. Nah itu tadi kalau parameternya begitu Iya. sukses pemilu itu seperti itu. Dan yang berperan ini siapa saja Pak dalam kesuksesan pemilu? Iya, yang berperan itu menurut saya kok ada 4 faktor ya Mbak Rara ya, 4 faktor utama dalam sebuah pemilu, yaitu penyelenggara. Penyelenggara itu siapa? KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dalam hal itu adalah sebuah penyelenggara. Dan harus ada pesertanya. Pesertanya itu siapa? Itu adalah partai-partai politik yang notabene mempunyai konstituen dan masyarakat yang ada untuk secara kepemilihan dalam itu. Dan tentunya tidak lepas dari pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang mempunyai integritas pemilu sangat ditentukan oleh 4 faktor tersebut, yang merupakan salah satu lingkaran yang tidak boleh putus dalam hal ini. Nah, kami dalam hal ini kami mengajak para penyelenggara semuanya, ayolah kita berikan semua hak demokrasi masyarakat untuk memilih dan menentukan para wakil-wakilnya dalam hal itu, para calon pemimpin-pemimpinnya dalam hal itu. Tidak ada muara tekanan, tidak ada muara yang sifatnya membuat pecah belah dalam bangsa kita ini. Ini adalah semua adalah saudara kita dalam hal ini. Itu Mbak gitu ya. Rara. Meskipun bertanding tapi tetap bersaudara. Oh iya, pasti dong. Nggak bisa itu lepas dari saudara, nggak bisa. Hidup itu adalah suatu komunitas, Mbak Rara. Saya bisa duduk di sini karena ada Mbak Rara. Oh, Ya begitu kan, ya? kalau saya juga ada Mbak Rara, artinya bisa berbicara dalam ini. Ini adalah sebuah komunitas. Coba kalau saya sendirian, belengong nggak ada apa-apanya. Siapa yang kami ajak bicara dan gitu kan? Nah, Iya, iya, inilah iya, suatu pembicaraan dan komunitas harus kita akui ini Mbak Rara begitu. Ya. Dan kalau tadi sudah ada beberapa unsur atau stakeholder tadi yang berkolaborasi, bergandengan tangan begitu satu kesatuan berperan dalam kesuksesan pemilu, di antaranya adalah penyelenggara pemilu dan juga dari pemerintah begitu. Kalau untuk peran DPRD sendiri nih Bapak, untuk peran DPRD dalam mensukseskan pemilihan umum seperti apa Pak? Iya, kebetulan di periode ini saya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Mbak Rara. Tentunya saya mengajak saudara-saudara saya di dalam sebuah lembaga kami yang diwadahi adalah lembaga DPRD Kabupaten Sragen, yang mana teman-teman saya itu selalu membawa namanya sebuah aspirasi masyarakat. DPRD saya minta untuk turut mengawasi pelaksanaan pemilu, sekaligus mengawasi anggaran-anggaran yang kami keluarkan dalam keuangan APBD yang telah didokumenkan. Jadi tidak hanya sekedar mengawasi dalam sebuah pelaksanaannya, justru juga kita harus kolaborasi mengawasi bagaimana dengan anggarannya dalam hal itu. Itu. Dan pelaksanaan pemilu itu kami mengajak dan kami memiliki peran dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk jangan sampai memilih pemimpin-pemimpin yang belum dikenali, pemimpin-pemimpin yang belum tahu karakter dan watak dan sifatnya. Ingat, ini penentu dalam 5 tahun ke depan. Jangan sampai disia-siakan dalam jeda waktu 5 menit, Mbak Rara. Gitu Ya, harus kita kenali orangnya, sifatnya, karakternya bagaimana. Ini pemimpin Anda semuanya, calon pemimpin nantinya. Ayo, mumpung ada pilihan yang banyak, silahkan tentukan siapa yang bisa dan mampu mewakili panjenengan semuanya. Ini penting Mbak Rara. Jangan sampai beli kucing di dalam karung. Ya, ternyata kucingnya meong-meong, ada suaranya, dibuka kucing kering. Bukan kucing garong Pak. Bisa kucing garong. Jangan sampai beli jago di dalam kandang yang notabene berkokok keras banget, suaranya merdu. Ternyata Mbak Rara tidak punya taji. Kalau sudah itu kan nanti mengecewakan kita semuanya. Jadi mumpung ada kesempatan, ayo masyarakatku, pilihlah calon pemimpin-pemimpin yang notabene sudah dikenali bagaimana sifat watak karakternya, ya. Jangan sampai ini membuat
terpelesetnya kita dalam bentuk memilih. Mumpung banyak kesempatan kita berikan dalam hal itu, Mbak Rara. Dan juga jangan sampai Mbak Rara, masyarakat kami jangan risau kalau anggota-anggota kami di DPRD ikut serta dalam mengawasi jalannya pemilu itu, gitu Mbak Rara. Ini merupakan salah satu ini juga ya tugas dari DPRD juga yaitu di fungsi pengawasan gitu. Karena ini tidak lepas dari bentuk anggaran juga dalam bentuk pelaksanaannya, gitu, pelaksanaan Mbak dan Rara. penganggaran. Karena sukses pemilu itu juga ya. Iya, kami banyak mendorong anggaran-anggaran bagaimana pengamanannya, bagaimana pelaksanaannya. Nah, itu kan sudah kami anggarkan semua, Mbak Rara. Jadi kami lihat jangan, oh itu kok begitu, itu nggak boleh dong seperti itu, gitu. Berikanlah suatu demokrasi, lindungi rakyat kami dan lain sebagainya, gitu, Mbak Rara. Luar biasa. Siap, iya. Dan ini masyarakat juga harus cerdas begitu ya dalam mengenali calon pemimpin. Ya sebenarnya kalau berbicara mengenai calon pemimpin ini agaknya itu tadi ya, kita harus benar-benar mempelajari dulu visi misinya seperti apa, karakter dari yang kita pilih seperti apa. Jadi kita istilahnya itu jangan sampai gambling untuk 5 tahun ke depan ya. Betul. Jangan asal-asalan. Jadi pada poin kasarnya saya berikan salah satu contoh. Mbak Rara itu mau nikah. Calonnya Mbak Rara belum tahu, belum kenal. Maukah Mbak Rara dinikahkan? Kan belum kenal kan nggak mungkin tahu kan, nggak mungkin mau kan seperti itu. Wah, saya harus tahu dulu dong. Aku harus pendekatan dulu, pacaran dulu, macam kan gitu. Sama minta petunjuk karakternya, Pak Parno dulu dong. Karakternya kayak gitu, wah janganlah gitu. Iya, betul. Itu Wah, harus bisa harus mewakili masyarakat. Ini ingat Mbak Rara, 5 tahun ke depan loh Mbak, nggak waktu sedikit loh. Betul, Iya, lama ya. lama. Dan mempertaruhkan Ditentukan dalam kesejahteraan waktu kita 5 semua. menit, jangan buru-buru. Jangan, wah saat ini aku bolomu, aku koncomu, setelah itu selesai aku nggak tahu kamu. Lah itu jangan sampai terjadi seperti itu Mbak Rara. Dan jangan juga mungkin ya Pak ya, jangan sampai memilih karena ada serangan fajar dan serangan duha katanya. Jadi itu adalah suatu panggilan moral Mbak, harus mengawal kalau sudah jadi pimpinan itu harus menjadi pimpinan wakil rakyat maksud kami harus mengawal sampai tuntas 5 tahun ke depan. Jangan sampai mengkhianati, melukai masyarakat. Begitu sudah dijadikan, dipilih, ternyata lupa. Iya. Yang tidak mengenali sifat watak dan karakternya. Jangan sampai seperti itu Mbak. Di awalnya cinta, kemudian setelah terpilih dadah bye-bye. Wah, itulah yang tidak kita harapkan Mbak Rara ya. Jangan sampai itu. Ini nih memang harus dipertaruhkan dan benar-benar kenali siapa yang Anda pilih begitu ya. Untuk semua yang sudah memiliki hak pilih harus menjadi pemilih yang cerdas. Apalagi ada iming-iming, aduh sayang sekali Mbak Rara. Kalau itu kita close-kan 5 tahun dengan iming-iming seperti itu, dengan sebuah madu setetes 5 tahun, jadi apa itu nanti? Nah itu ya. Nah ini nih Gitu. harus kembali direview apa tujuannya, visi misinya seperti apa begitu ya. Kenali siapa yang akan Anda pilih. Wah ini luar biasa. Itu peran dari DPRD di mana melakukan pengawasan baik dari pelaksanaan dan juga penganggarannya begitu ya Pak ya. Siap. Nah ini kalau kira-kira tadi, begitu. iya, ini kalau mengenai kunci kesuksesan pemilu ini sesuai dengan tema kita hari ini begitu ya, mensukseskan pemilihan umum 2024 agak berbeda dengan pemilu yang sebelumnya begitu. Untuk yang kali ini banyak pemilih milenial baru begitu ya, pemilih-pemilih baru, pemilih muda yang saat ini juga akan melakukan proses pemilu ini begitu. Ini seperti apa Pak kuncinya? Kalau menurut saya kunci sukses dalam pemilu itu satu, penyelenggaranya itu dengan daftar hadir dan suara yang rusak itu bisa itunya sedikit ya, persentasenya itu yang rusaknya sedikit. Tapi dalam arti kata yang besar itu penerjemahannya Mbak Rara itu adalah partisipasi pemilih cerdas. Kalau pemilihnya cerdas, insya Allah tidak akan bisa dikatakan rusak maupun mubazir macam kayak gitu tuh. Pemilih cerdas itu adalah merupakan kata kunci pemilu bagi saya. Jadi sukses dalam pemilu adalah pemilih cerdas. Gitu. Makanya teman-teman semuanya,
para calon-calon itu memberikan suatu bentuk sosialisasi cara memilih dan lain sebagainya, itu adalah suatu bentuk kata kunci. Jangan sampai suaranya itu nanti mubadir, jadi tidak ngerti. Nah ini kan harus kita lakukan bersama seperti itu. Nah ini tentu adalah merupakan suatu partisipasi yang aktif, Mbak Rara. Aktif dalam hal ini adalah aktif pada masyarakat dalam pemilihan esensial demi mewujudkan pemimpin berkualitas yang kami sampaikan tadi. Jangan sampai memilih ternyata orang yang dipilih tidak dikenali, artinya apa? Tidak berkualitas. Kalau pemimpinnya aja tidak berkualitas, bagaimana rakyatnya nanti? Ya Mbak, betul. Bagaimana wakilnya tidak berkualitas, yang diwakili terus nanti bagaimana? Bingung jadinya. Gigit jari, Pak. Iya, gigit jari. Maka dari itu Mbak Rara, dengan pemilih yang cerdas, gitu, dan peserta patuh pada aturan, pemilu diharapkan melahirkan pemimpin yang berintegritas. Nah, ini sangat yang kami maksud dalam kata kunci seperti itu. Setelah dipilih dan mereka jadikan pemimpin betul-betul berkualitas, berintegritas, betul-betul bisa mewakili pada masyarakatnya yang memilih tadi, gitu, Mbak. Itu kata kunci sukses. Jangan sampai nanti, wah tidak ngerti, ternyata dipilih di sana hanya datang, duduk, absen, macam gitu tuh aja. Absen ya. Kalau ditanya di sana bagaimana, waduh saya nggak tahu dan lain sebagainya, ini sayang. Seperti itu. Milihnya karena di foto ganteng, Pak. Oh, nggak ada fotonya. Nggak ada fotonya ya. Untuk di DPRD itu kan tidak ada fotonya, yang ada adalah presiden itu. Dan juga DPD, Pak, di situ dalam 2024 ini loh, Mbak. Iya, seperti itu. Betul. Jangan seperti itu juga berarti ya. Oh, jadi kuncinya adalah calon yang berkualitas dari berintegritas dan juga partisipasi dari pemilih cerdas. Iya. Ini harus itu sama-sama kata berarti dua-dua, Pak. Iya. Gitu Itu. Jadi kalau pemilih cerdas, artinya cara memilihnya tepat dan produknya nanti juga akan baik dan hasilnya tentu akan baik. Itulah nanti ya kunci suksesnya di situ. Kalau yang dipilih ternyata orang yang tidak mengerti di kemudian hari, ya wassalam nantinya. Bagaimana bisa sukses memilihnya keliru? Ternyata dari dua poin ini begitu yang akhirnya memang menentukan kesuksesan dari pemilu itu sendiri begitu ya. Dimana didukung oleh penyelenggara dan juga dari pemerintah untuk pelaksanaannya. Gitu. Kalau ada calonnya sudah berkualitas, sudah berintegritas, yang milih asal-asalan sama juga bohong begitu ya. Terus calonnya asal-asalan tapi pemilihnya cerdas malah nggak ada jadi milih. Nah itulah Pak, namanya manusia. Ya, Aduh, seperti itu. Ya, luar biasa Pak Parno untuk hari ini. Ini tadi secara umum begitu ya. Lalu kalau nanti ke Kabupaten Sragen deh Pak, kita fokus ke Sragen saja. Tapi nanti ya Pak ya, sesi selanjutnya kita jeda dulu. Siap. Terima kasih, luar biasa jawaban-jawaban yang keren dari Ketua DPRD Kabupaten Sragen Bapak Suparno SH. Jangan sampai bergeser Mitra Buana dan saudara pendengar, kami akan kembali untuk Anda di Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di live talk show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen untuk hari ini membahas mengenai mensukseskan pemilihan umum tahun 2024 bersama DPRD Kabupaten Sragen. Jangan lupa Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak live talk show Aspirasi Sukawati hari ini melalui live streaming kami di www.lpplbuanaasrisragen.com dan live IG kami @lpplbuanaasri Sragen. Baik Pak Parno, kita lanjutkan lagi bahasan kita untuk hari ini. Tadi secara global begitu dijelaskan luar biasa oleh Pak Parno, dan kali ini untuk Sragen sendiri nih Pak, di Kabupaten Sragen tercinta kita begitu. Upaya dari DPRD Kabupaten Sragen untuk mensukseskan pemilu di Sragen sendiri seperti apa Pak? Iya, terima kasih Mbak Rara. Saya mencoba untuk melihat dalam sisi dalam komunikasi kami dengan warga kami yang ada di Sragen. Yang pertama tentu sebagai warga negara yang baik dan memiliki hak pilih ya kepada masyarakat Sragen, DPRD meminta warga, saudaraku dan masyarakatku semuanya, ayo agar kita ikut aktif
dan berperan serta mensukseskan pemilu serentak 2024 ini. Yang mana insya Allah nanti sesuai jadwal sudah ditentukan tanggal 14 Februari ya. Ayo kita datang, sukseskan ke tempat pemungutan suara masing-masing, jangan golput. Karena dengan golputnya warga masyarakat itu akan menjadi sisa dan permasalahan yang luar biasa. Karena tidak bisa mewakili Mbak di situ. Tentu teman-teman dan masyarakat kami itu untuk menentukan para calon-calon pemimpin yang ada. Dan minimal Mbak Rara, minimal itu memberikan suara dan dukungan kepada kandidat ya, yang notabene sudah mempunyai beberapa acuan yang ada tadi, yang mana menurut kita mampu ya, menurut panjenengan semua mampu mewakili dan mewujudkan keinginan dan harapan-harapan masyarakat yang luas tentunya dalam hal ini. Jadi tidak hanya sepotong-sepotong. Dalam kata arti mampu itu apa? Kan gitu. Mampu dalam segalanya, mampu kesehatannya, mampu sumber daya manusianya, mampu mengawal aspirasinya, macam-macam itu. Dan yang paling penting juga mampu dalam moral dan normanya yang ada. Itu juga penting itu. Begitu ya. Itu Karena lebih banyak faktor juga yang mesti kita lihat dari salah satu calon atau kandidat kita begitu ya. Ya. Yang penting ayo kita tentukan datang bersama-sama ke TPS masing-masing, tentukan. Tadi sesuai lagunya siapa ini? Coklat ya Mbak? Ya. 5 menit untuk 5 tahun. Coba kita resapi dalam-dalam 5 menit untuk 5 tahun. Aku kehidupan kami di 5 tahun kemudian jangan hanya tertentukan hanya bentuk 5 tahun 5 menit yang memang betul-betul kami khilaf dalam hal itu. Jangan sampai seperti itu Mbak Rara. Bagi saya seperti itu Mbak Rara. Wah ini ya. Nah ini untuk kalau di Sragen pengawasan dari DPRD sudah menyeluruh gitu Pak? Kami mengajak anggota kami dan saudara kami di lembaga di situ utamanya untuk ikut serta mensosialisasikan dan mengajak pada masyarakatnya untuk datang ke TPS minimal menentukan pemimpin ataupun calon-calon pemimpin 5 tahun ke depan. Tapi ya dengan akal pikiran yang jernih, jangan sampai ada sesuatu hal yang membuat gelap mata untuk kita semuanya. Kenali dulu orangnya, bagaimana sifatnya, bagaimana wataknya, bagaimana tanggung jawabnya, itu Mbak Rara. Ya, ini. Nah, ini kalau tadi dari seluruh anggota juga turun sampai ke masyarakat begitu ya. Nah, mohon maaf Pak, izin ini mengenai netralitas nih Pak. Ini seperti apa nanti terkait dengan netralitas ini ya. Ini kan Bapak sendiri begitu ya sebagai pejabat publik dan juga pejabat dong di politiknya begitu. Ini seperti apa ini Pak? Ya, jadi kebetulan saya adalah peserta Mbak dalam hal ini. Kami dari komunikasi dan komunitas partai politik dalam bentuk suatu netralitas, tidak hanya pada diri saya sendiri, juga pada semua teman-teman aparat yang ada, netralitas sudah harus dijaga. Dan di dalam internal kami netralitas, untuk katakan satu dapil itu ada 10-11 orang calonnya bla 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 bla, silakan. Dalam bentuk sosialisasi, panjenengan itu kenali dulu siapa. Paling tidak ada partai politiknya sekian, ya, macam gitu juga. Jadi jangan sampai ada intervensi Mbak. Kalau Anda tidak milih saya, katakan, jangan pokoknya seperti itu, jangan. Demokrasinya di mana? Ini hak mereka masing-masing gitu. Dipilih ya syukur, tidak dipilih ya alhamdulillah, macam gitu ya. Itu karena kehendak Tuhan. Insya Allah kalau citra selama ini kita berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, kita berkomunikasi dengan masyarakat akan menilainya semua. Pasti. Jangan merasa wah menekan demikian. Waduh, ini sudah zamannya Indonesia merdeka Mbak, bukan zamannya penjajah waktu itu dengan ada perang Belanda dan Jepang Mbak. Nggak boleh seperti itu. Wah, Anda kalau tidak begitu, wah nanti awas dan lain sebagainya. Wah, kita berkampanye jangan coba pakai seperti itu.
Waduh, ya udah kalau gitu hadap-hadapan aja kan gitu, kalau kayak gitu. Iya nih. Gitu. Jadi sama-sama dewasa begitu akhirnya ya. Mbak, ini kan suatu pesta demokrasi, Mbak. 5 tahunan harus kita sajikan kepada masyarakat semuanya, berikan contoh teladan yang baik. Gitu. Bahwa kebaikan itu bagi kami suatu sarana ibadah loh, Mbak. Iya, jangan mengkhianati, jangan memberikan ancaman-ancaman kepada masyarakat kami. Berikan haknya masyarakat kita semuanya. Iya ya. Nah ini di sini harus sama-sama dewasa dan menghargai itu tadi Pak ya. Mohon izin Pak kembali Dan- lagi. Kemarin ada ini juga nih Pak, apa namanya? Sempat viral juga di medsos begitu, yang katanya presiden, kemudian dan juga wakil presiden dan juga menteri-menterinya boleh berkampanye. Tanggapannya dari Pak Parno seperti apa ini? Nah, kita semua harus patuh pada sebuah acuan atau perundang-undangan yang ada sebenarnya. Semua sudah ada aturannya, semua sudah ada garisnya. Bagi kami, Mbak, itu suara yang di sana, silakan di sana. Kami akan menjaga Sragen. Jangan sampai Sragen terjadi seperti itu. Sebuah netralitas itu adalah kecenderungan untuk tidak memihak dalam suatu konflik. Baik konflik fisik maupun ideologis, Mbak, di situ. Itu sebuah netralitas. Jangan merasa ini bajunya seperti ini dan seperti itu. Apalagi mereka yang tidak mempunyai hak pilih, mempunyai tekanan-tekanan seperti itu. Jangan. Bebaskan mereka akan memilih. Ayo kita kawal semuanya dalam hal itu. Yang mana nanti mungkin tidak menunjukkan pada bahwa pihak-pihak yang netral tidak berpihak. Harus kita tunjukkan. Apalagi mereka tidak mempunyai hak pilih. Biarkan mereka memilih sesuai ideologisnya, sesuai pilihannya. Sesuai dengan hati nurani mereka. Lah itu. Mereka nggak usah diarahkan, paham kok. 5 tahun loh, Mbak, setiap 5 tahun. Mbak Rara udah nyoblos berapa kali? Sudah lama Pak. Nah, Sudah berkali-kali begitu ya. iya. Jadi, luar biasa nih satu tadi yang Rara garis bawahi dari Pak Parno begitu ya. Mohon maaf kalau Rara salah. Jadi biarkan burung berkicau tetap dengan ritualis yang ada. Mantap, 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 Mbak. Wah, ini luar biasa begitu Iya. ya. Tidak terpengaruh dengan itu apapun bajunya, apapun warnanya. Karena memang di sini lagi-lagi yang namanya kedewasaan untuk berpolitik diperlukan. Dan kita untuk berjuang utamanya untuk lingkungan. Secara menyeluruhnya itu adalah untuk Bumi Sukowati Sragen. Ya. Dan secara nasional kita untuk bangsa dan negara kita. Jangan dicederai hak demokrasi rakyat. Berikan suatu ruang publik, ruang kebebasan untuk beliau-beliau itu menentukan pilihannya. Iya, harus ngelegowo. Segala sesuatu itu digaris oleh Tuhan, Mbak. Kalau Mbak Rara itu besok sebelum lahir kandungan dari ibu, Mbak, besok ya jabang bayi kamu itu nanti besok cantik. Kamu besok itu kerjanya di Buah Nasri lah. Kan seperti itu. Iya, betul. Kita hanya mengikuti air mengalir saja. Itu Mbak, Iya. Inodrat seperti itu. Itu Mbak Rara. Luar biasa nih. Berarti benar-benar ya. Ternyata pengalaman telah membuktikan Mitra Buana dan Pendengar kedewasaan berpolitik dari Pak Parno ini luar biasa begitu ya. Tetap memegang teguh yang namanya netralitas begitu ya dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Betul Mbak Rara, betul. Nah, ini di tahun ini nih Pak, tahun 2024 ya, Iya, ini iya. agak sedikit berbeda jika di tahun yang lalu ini jumlah kursi DPR di Kabupaten Sragen itu cuma 45. Iya. Di tahun ini jadi 50. Iya. Nah, betul. ini bagaimana tanggapan Bapak gitu? Adakah persiapan khusus juga Pak yang dilakukan oleh rekan-rekan atau keluarga besar DPR di Kabupaten Sragen terkait dengan hal ini? Iya. Persiapan khusus kaitannya itu adalah dalam bentuk belanja, yaitu yang kita tuangkan dalam APBD. Itu sudah kami tetapkan pada saat itu, tahun besok itu kami sudah menyiapkan 50 calon anggota DPRD. Tentu dalam hal itu sudah kami masukkan dalam sebuah dokumen APBD, yang mana APBD itu sudah diselaraskan dengan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kaitannya dengan APBD itu. Oh, porsinya 50 anggota DPRD sekian.
untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ini jauh-jauh hari sudah kami bahas di situ, Mbak Rara, sudah kami tetapkan dalam hal itu. Itu Mbak Rara. Itu paling utamanya adalah anggaran dalam hal itu. Kalau masalah bagaimana kinerjanya ya tunggu setelah pelantikan dong gitu. Karena belum tahu juga nanti yang terpilih yang lama apa yang baru begitu ya. Iya. Nah, ini kalau apa namanya, betul nggak sih Pak datanya Rara ini ya? Ini jumlah kursi per dapilnya untuk dapil Sragen 1 ini ada 11 kursi, kemudian dapil Sragen 2 ada 8 kursi, dapil 3 7 kursi, dapil 4 8 kursi, dapil 5 itu 7 kursi dan dapil 6 9 kursi, betul? Betul, ya Pak. Itu sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal itu adalah KPU sudah, dan pada saat penetapan pembagian per dapil itu waktu itu sudah kami juga ikut membahas dan mendatangkan akademisi dan lain sebagainya itu, sehingga porsi kekuatan penduduk di tiap dapilnya sudah terbagi. Ternyata yang mampu untuk ditambah itu adalah 5 dapil, yang tidak bisa bertambah itu adalah 1 dapil, yaitu di dapil 3. Gitu. Masih sama ya 7 kursi ya Pak ya? Iya. Yang lainnya tambah begitu Iya. ya. Nah ini pertambah ini karena apa? Jumlah penduduk yang meningkat begitu? Iya, jumlah penduduk yang meningkat dengan kaitannya dengan pembagian wilayah yang ada. Kalau pembagian wilayahnya masih tetap, jumlah penduduknya kebetulan cara pembaginya pada saat itu seperti itu. Ini kalau terkait dengan tugas-tugas dari DPRD nantinya akan semakin repot lagi, banyak kerjaan, atau akan semakin terbantu dengan banyaknya personil baru ini Pak? Ya, kalau menurut saya semakin beban yang ada kalau kita angkat bersama-sama dengan banyak tenaga, insya Allah akan menjadi ringan. Pada prinsipnya seperti itu. Lah itu ditentukan pada siapa dulu yang ditunjuk untuk mewakili. Kalau orangnya keset-kesetannya, ya mohon maaf ini. Nah, turun ke dapil aja nggak mau gitu nanti. Apalagi Ini seperti repot itu. ini nanti. Nek wis dadi jagong ora gelem, ditangisi wargane ora gelem teko, dijak diskusi angel. Aduh, ya gimana lagi? Makanya jangan sampai terpleset dalam hal itu, Mbak Rara. Jadi tadi ya, waduh luar biasa ternyata. Wah, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak, nanti sekalian untuk closing statement di sesi terakhir ya Pak ya. Iya, boleh. Nanti di sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Parno. Mitra Buana dan saudara pendengar, luar biasa juga nih sesi yang kedua, tambah greget lagi begitu ya. Bahasan kita untuk hari ini, dan jangan sampai bergeser, tetap bersama kami di Aspirasi Sukawati. Ya Mitra Buana dan saudara pendengar, tanpa terasa kita sudah memasuki sesi terakhir kebersamaan kita untuk live talk show Aspirasi Sukawati bersama dengan DPRD Kabupaten Sragen dengan tema mensukseskan pemilihan umum tahun 2024. Pak Parno, ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin Rara sampaikan ke Bapak nih untuk langkah DPRD Kabupaten Sragen. Tadi kan ketika semuanya sudah bisa menjaga netralitasnya begitu ya, dan menjaga apa yang dirasakan masyarakat tetap aman, tetap nyaman, tetap kondusif begitu. Nah, untuk langkah DPRD Kabupaten Sragen sendiri untuk mewujudkan stabilitas ini seperti apa ini Pak? Iya Mbak Rara, saya mendengar di jedanya lagu, di dalam hal ini lagu Kebiar-Kebiar itu jadi merinding, merasa terpanggil bahwasanya Gomloh itu ada sing-singkan lengan, rawe-rawe lantas lah. Itu menurut Mbak Rara merasa terpanggil enggak sebagai putra bangsa ini untuk menjaga stabilitas nasional yang ada ini? Merasa terpanggil enggak? Sangat ya Mbak ya. Itulah yang harus kita pegang. Almarhum Gomloh itu menciptakan lagu itu sudah sangat luar biasa, sampai sekarang masih dihayati. Coba kalau itu dihayati. Sesuai dengan pertanyaan Mbak Rara tadi, kaitannya dengan situasi dan kondisi saat ini Mbak Rara, apalagi ini adalah suatu agenda pemilu 5 tahunan ya dalam ini mulai dari pusat, nasional, itu adalah stabilitas
yang ada atau stabilitas nasional yang sudah kembali berlangsung secara stabil, mestinya begitu. Jangan sampai yang di sana-sana itu membuat suasana yang tidak stabil. Jadi goyang. Iya, ayo kita goyang jaga lagi. bersama-sama Iya, dah iya. biar stabil semuanya. Ini adalah tugas kita, jangan sampai kita harus merasa membuat suasana menjadi gempa, menjadi bencana seperti itu. Jangan, kita jaga semua. Untuk itu kita buat, Mbak Rara, Sragen itu kita ciptakan dengan pemilu yang damai dan siap menghadapi pemilu tahun 2024 ini. Saya mengajak para teman-teman sahabat saya yang bersama-sama, dalam hal ini adalah Forkompimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di sini, untuk menjaga stabilitas politik ataupun suhu politik yang ada di Sragen ini. Sragen adalah Sragen. Sragen mempunyai budaya tersendiri. Sragen mempunyai seni tersendiri. Jangan dicampuri, jangan ditunggangi dan lain sebagainya. Pemilu ini harus kita betul-betul diberikan semua haknya oleh masyarakat biar demokrasi mewarnai betul, Pak. Jangan sampai nanti mau ada sesuatu hal yang sifatnya ada yang mencederai, jangan sampai. Itu akan menjadikan suatu bentuk konflik yang berkepanjangan nanti. Jangan sampai seperti itu. Saya mengajak semua para petinggi-petinggi yang Sragen, mari kita ciptakan Sragen menjadi pemilu itu yang kondusif. Gitu. Nah, ini langkah kami, Mbak. Ini kalau sampai goyang tadi ya Pak ya, ini akan juga menciderai hati rakyat juga. Iya, karena jangan sampai ada orang yang goyang, biarkan duduk bersama, biarkan semua berjalan sebagaimana mestinya. Iya. Kalau himbauan boleh dong, mari kita jaga bersama-sama. Gitu ya. Berarti kalau goyangnya goyang dangdut boleh ya Pak? Jangan goyang yang begini ya, yang politik-politik ini ya, yang akhirnya nanti akan kira-kira begitu, Mbak ya, Rara. betul, melukai masyarakat, khususnya di Sragen deh gitu ya Pak ya. Jadi Wah, ini. dari lubuk hati kami dan juga dari suatu kelembagaan kami dalam wawasan kami seperti itu. Toh kalau memang tidak betul, saya mohon maaf ini para pemirsa, itu adalah kebodohan saya, Mbak Rara. Kalau memang benar, ayo kita jalankan bersama-sama. Saya mengajak suasana ini betul-betul menjadi kondusif untuk Sragen. Kalau Sragen kondusif, insya Allah semua lancar, Mbak. Lancar, ekonomi lancar, ya toh, makan lancar, ya semuanya. Kita bisa ketawa, bisa mesem guyu, bisa menyapa sama teman-teman kita semuanya, duduk bersama dalam. Nah itu ya, kalau semuanya akhirnya bisa dilakukan dengan menyenangkan, mau ngapa-ngapain juga seneng ya Pak ya, enak-enak aja begitu ya. Nah, tapi Rara termasuk yang merasakan kalau pemilu di Sragen itu suhunya nggak terlalu tinggi sebenarnya. Ya, karena merasa nyaman begitu tinggal di sini. Kami dengan Forkompimda kan duduk bersama, selalu memecahkan seperti itu, Mbak. Ingat, Sragen adalah Sragen. Ya seperti itulah, kita sering diskusi, kita ngobrol macam gitu. Ayo kita ciptakan. Indahnya suatu kedamaian itu kan seperti itu, toh Mbak. Dengan kebersamaan. Iya, Mbak Rara nggak suka damai. Suka kan, Mbak Rara pasti suka ayam tentrem kan. Betul, makanya milih di Sragen Pak. Itu semua bisa kita jalani bersama. Kalau toh kita memang betul-betul ada kemauan di sana. Itu aja bisa kita jalani, kenapa tidak kita jalani kan gitu, Mbak. Betul. Iya, Mbak Rara. Nah ini luar biasa juga nih. Yeah. Nah untuk selanjutnya nih Pak, tadi kan salah satu yang menjadi kunci sukses dari pemilu adalah calon yang integritas dan juga berkualitas dan juga partisipasi dari pemilih cerdas. Nah, ini upaya nyata dari DPRD Kabupaten Sragen untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemilu ini seperti apa ini, Pak? Ya, menurut saya Mbak Rara untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemilu itu diantaranya adalah untuk meningkatkan ya partisipasi pemilih pemula pada perhelatan pesta demokrasi di 2024 ini.
dibutuhkan sosialisasi. Kami tadi sudah matur di depan, harus kita butuhkan sosialisasi seperti di dialog ruang-ruang publik, dan mana hal itu bisa untuk mengikis ya budaya apatis. Budaya apatis, Mbak Rara. Yang mana budaya apatis itu tidak bisa dipungkiri. Pemilih pemula itu yang mayoritas adalah kaum milenial. Kaum milenial itu kalau mereka sudah menginjak pada sebuah perguruan tinggi bisa, Mbak. Tapi kadang-kadang masih ada anak SMK macam itu ya. Nah, sedikit apatis dalam sebuah bentuk kecenderungan ini, Mbak Rara, dia itu tak akan menggunakan hak pilih saat pemilu. Karena apa? Mereka mempunyai persepsi buruk, Mbak Rara. Persepsi buruk. Katanya konon yang ada di sana bahwa politik itu bukan sesuatu hal yang bersih. Politik itu jahat katanya seperti itu. Itu bagi pemilih pemula yang memang belum mempunyai sumber daya manusia yang tinggi. Jadi awal-awal itu dia takut seperti itu. Nah, dengan adanya kita buka suatu dialog di ruang publik, itu insya Allah apa yang mereka pikirkan itu terjawab semuanya. Oh, itu toh manfaatnya pemilu itu. Oh, itu toh manfaatnya politik itu. Dan gitu. Harus kita buka dialog di ruang-ruang publik dalam hal itu. Ya, kalau mereka yang tidak pernah membuka ruang publik dalam hal itu, tidak pernah sosialisasi, ya jangan salahkan masyarakat kami. Mereka mempunyai prinsip bahwasanya politik itu jahat. Kan gitu. Nah, kalau kita sudah lakukan, insya Allah semua akan clear semuanya. Gitu, Mbak Rara. Jadi sosialisasi juga dibutuhkan untuk menjawab ketakutan-ketakutan para pemilih pemula begitu ya. Yang nantinya juga akan menjadi cap jelek untuk pesta demokrasi ini. Gitu ya. Jadi keberlangsungan mereka mesti tetap dijaga terus nih, sosialisasinya terus digencarkan nih, Pak. Udah lama Pak untuk sosialisasi sendiri, Pak, dari DPRD. Kenapa? Sudah lama itu sosialisasinya dilaksanakan. Saya kira pada saat-saat seperti ini gencar-gencarnya teman-teman, tidak hanya di DPRD saja kan semuanya, gitu ya. Iya, semuanya itu saya kira gitu. Tapi harus berpedoman dan mempunyai prinsip-prinsip yang ada. Jangan sampai ada kebencian dalam hal itu, Mbak Rara. Ada yang menyampaikan dalam bentuk sosialisasi, kalau nggak milih saya kamu dosa, kalau nggak milih saya tidak masuk surga. Aduh, itu malah orang-orang yang bikin keblinger semuanya. Nah, betul-betul kayak anak-anak itu, kalau nggak milih saya nggak boloku. Nah, ya kalau nggak bolos sih nggak apa-apa, tapi setelah itu besok jadi bolonya nggak apa-apa. Oh, gitu, ya, ya. Ya deh bolong nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya harus kita berikan ruang bebas untuk dia mereka memilih. Gitu, karena adalah pesta rakyat ya, kita harus menghormati demokrasi yang ada begitu. Betul, ya. Mbak Rara. Waduh, tanpa terasa nih waktunya sudah sampai di penghujung acara ini Pak Parno. Yang terakhir pesan-pesan kepada masyarakat, closing statement Pak, monggo silakan. Iya, Mbak Rara, saya saat ini saya ingat apa yang menjadi jasanya Ki Hajar Dewantara dengan semboyannya. Mbak Rara pernah dengar, mungkin hafal, tapi mungkin juga lupa dalam arti dan maknanya. Yaitu dengan semboyannya Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ya, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Apa artinya, Mbak Rara itu? Nah, ini kadang-kadang karena budaya yang semakin ke sana itu merasa tertinggal. Saya bisa berpesan kepada semua masyarakat kami melalui Radio Buana Asri ini, Mbak Rara, bisa kami terjemahkan dalam hal itu. Yaitu adalah ing ngarsa sung tulodo. Apa itu ing ngarsa sung tulodo? Ing ngarsa sung tulodo itu mempunyai arti, ing ngarsa itu di depan, Mbak. Ngarsa itu kan di depan. Ya. Ataupun di muka, ya. Sung itu adalah ingsun, ya, artinya saya, ya. Dan tulodo itu berarti contoh, teladan, sehingga mempunyai makna, istilahnya adalah memiliki arti di depan itu harus memberi contoh tauladan yang baik.
Siapa yang di depan? Ya para pemimpin itu tadi. Pemimpin regu, pemimpin apa, pokoknya yang di depan kan terus memberikan contoh yang baik. Jangan di depan memberikan contoh yang tidak baik. Lah belakangnya nanti bagaimana? Ya Mbak Rara ya? Betul. Ini harus kita kupas, ngarso sung tulodo. Sekarang juga Mbak Rara, sekarang yang bait kedua itu yaitu ing madya mangun karso Mbak Rara. Apa itu ing madya mangun karso? Yang mempunyai arti di tengah-tengah Mbak. Di tengah-tengah itu membangun, dan berartinya mangun itu adalah membangun Mbak. Krasa itu, karso itu adalah berarti kemauan. Ya, sehingga memiliki arti yang di tengah-tengah itu membangun kemauan ataupun cita-cita. Ini membangun pesan bahwa seseorang pemimpin harus bisa memotivasi orang-orang di sekitarnya, di lingkungannya, ya, dan memberikan semangat juangnya, dan juga bisa menciptakan suasana kondusif. Nah, inilah kondusif, Mbak. Ya, kondusif. Ya, untuk memproduktivitas, ya, untuk memberikan suatu hasil dalam hal itu. Mereka harus mampu membangkitkan semangat orang-orang lain dalam suatu bekerja maupun pekerjaannya. Gitu, yang di tengah-tengah itu seperti penyemangat. Iya, semboyannya Ki Hajar Dewantara itu luar biasa. Mbak Rara nggak pernah mengupas dalam hal ini mungkin. Belum, Pak. Sampai kerja, pulang kerja tidur. Ini yang terpenting juga Mbak Rara, itu adalah Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani itu artinya adalah mengikuti dari belakang. Dan Handayani itu mempunyai daya, memberikan dorongan moral dan dorongan semangat. Istilahnya disebut memiliki arti yaitu dari belakang memberikan dorongan moral ataupun semangat kepada saudara-saudara kita yang ada di depan tadi. Jangan sampai yang di belakang malah gondeli. Jadi lama nih sampai-sampai ya Pak ya. Itu nggak nyampe-nyampe nantinya. Dan ini Mbak Rara berarti kalau kata utuhnya, seorang pemimpin juga harus mendukung dan memberikan dorongan kepada orang-orang di belakangnya. Mereka harus memberikan dukungan moral dan semangat kepada rekan-rekan kerja ataupun bawahan, ya, mereka sendiri. Dorongan moral ini membantu motivasi dan menginspirasi orang lain dan lingkungan dan sekitarnya. Saya kira itu Mbak. Luar biasa. Semoga nanti pemimpin yang terpilih di tahun 2024 sesuai dengan harapan kita semuanya. Amin. Seperti yang tadi sudah diutarakan Pak Parno begitu ya. Wah, ini luar biasa ini. Pemimpin itu harus bisa menjadi memberikan contoh, kemudian pemimpin harus bisa menjadi penyemangat dan juga pemimpin harus bisa menjadi pendorong agar semuanya bisa tercapai. Apalagi sih kalau bukan kesejahteraan dari masyarakat semuanya, begitu ya Pak ya. Betul Mbak Rara. Wah, ini kita nantikan. Dan saya juga minta tolong ya Mbak Rara itu nanti bisa disampaikan di rumah pada kanan kiri tetangga dan lain sebagainya. Itu adalah pesta demokrasi. Jangan sampai waktumu 5 tahun hanya terpeleset 5 menit dan itu. Ya, 5 menit asal-asalan gitu ya. Menyesalnya tuh 5 tahun. Iya, Mbak Luar Rara. biasa untuk hari ini bahasan kita nih bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Sragen Bapak Suparno SH, mitra bonek dan pendengar. Pak, jago pantun loh Pak. Wah, enggak. Jagonya sih enggak. Waduh, saya enggak menyiapkan loh Mbak Rara ini tadi. Waduh, malah diminta untuk pantun. Ya coba ya Mbak Rara ya. Ini kaitannya dengan pemilu kali ya, dengan pilihan kali ya. Boleh dong. Tapi mohon maaf, saya tuh biasanya kalau bikin pantun 3 kali yang kami sampaikan Mbak. Oh gitu boleh Pak. Ya? Oh, siap. Belum habis kan waktunya? Belum. Iya. Boleh dong. Buah rambutan, buah cermai. Cakep. Ya. Tumbuh lebat di pekarangan. Cakep. Ayo kawal pemilu dengan damai, jangan ada kebencian. Keren. Wah, luar biasa. Baru satu Pak. Iya, baru satu. Yang kedua Mbak Rara, buah duku, buah durian. Cakep. Tumbuh subur di pekarangan. Nah ini kan baru musimnya durian Mbak. Betul. Ayo jaga persatuan,
meski berbeda-beda pilihan. Cakep. Wah. Terakhir Mbak Lala, Ya. Mbak Rara jangan lupa ini nomor 3 loh Mbak Rara. Kok ketawa terus? Karena nggak boleh pakai tangan Ah, soalnya. iya, Harus begini. iya, iya. Burung pipit, burung dara. Cakep. Bukan burung Rara loh ya. Bukan burungnya Rara loh ya. Ini burung dara loh ya. Jauh terbang di angkasa. Cakep. Pemilu ini jangan ada huru-hara agar rakyat aman dan sentosa. Keren. Terima kasih Waduh. masyarakat semuanya dan pemirsa live streaming di Buana Asri. Iya, keren Bapak nih. Iya. Karena punya satu Pak untuk Siap, menutup iya. bersama kita hari Iya. ini ya. Soalnya juga nggak jago bikin pantun sebenarnya, Iya, tapi iya. nyoba-nyoba jadi coret-coret sedikit begitu ya. Pelangi cantik berwarna-warni. Secantik Mbak Rara kah? Aduh, terima kasih. Pesta demokrasi semakin dekat. Mantap. Mari warga Sragen memilih dengan hati, Iya. sinergitas dan kolaborasi kunci sukses pemilu 2024. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Luar biasa. semuanya. Terima kasih kehadirannya Siap, Bapak Mbak Ketua DPRD Rara, Kabupaten terima Sragen. kasih, terima kasih. Selalu sehat, sukses terus ya Pak Amin, ya. amin. Saling mendoakan aja ya Mbak ya, Iya. khususnya warga kita yang ada di Sragen, biar sehat semuanya, lancar ekonominya semuanya. Amin. Yang punya hutang biar bisa melunasi semuanya, kan gitu ya. Yang tidak punya hutang jangan cari pinjaman. Iya. Luar biasa. Iya, Baik, demikian Mitra Budaya dan Saudara pendengar Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini. Kamis 1 Februari 2024 membahas tema mengenai mensukseskan pemilihan umum tahun 2024 bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati selanjutnya. Saya Rara Anggita beserta segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan juga perhatian Anda. Sampai jumpa.